Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that. Baik, shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi bersama Pak dalam channel Math Channel. Hari ini kita akan belajar tentang bab baru, yaitu tentang aritmatika sosial. Nah, sebelum kita bahas tentang aritmatika sosial, Pak mau kasih gambaran tentang mata pelajaran atau materi yang satu ini. Nah, aritmatika sosial itu sesungguhnya itu berkaitan dengan kegiatan kalian sehari-hari. Dalam hal ini, dari saat kalian melakukan transaksi jual beli pada pasar atau di supermarket atau di Lipo atau di hypermart atau dimanapun saja itu kalian melakukan transaksi. Nah, ada juga yang namanya harga jual, ada namanya yang juga harga beli, ada namanya untung, ada namanya rugi. Nah, di situ juga ada namanya persentase untung, ada namanya persentase rugi. Nah, kalau dalam bidang ekonomi, kalian akan belajar tentang adanya hukum permintaan dan hukum penawaran. Nah, seperti itu. Ya, tanpa membuang waktu lagi, kita akan masuk pada materi yang pertama. Yang pertama adalah untung dan presentasi untung. Ya, kita akan masuk pada yang A, yaitu untung dan presentasi untung. Catatan, oke, ada catatan penting yang harus kalian ingat di sini. Seorang dikatakan mengalami keuntungan jika harga penjualan lebih besar daripada harga pembelian. Oke, ini adalah catatan yang pertama yang harus kalian ingat. Seorang dikatakan mengalami keuntungan pada transaksi jual beli apabila harga penjualan yang dia patok itu lebih besar dari harga pembelian atau harga modal awal yang dikeluarkan. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kalian membeli sebuah HP, misalkan HP iPhone 11 Pro Max, ya, misalkan seperti itu. Harganya misalkan 25 juta, ya, kalian beli dengan harga 25 juta. Nah, kalau seandainya kalian mau mengalami keuntungan, maka kalian harus menjual iPhone Pro Max 11 Pro Max itu harganya harus lebih dari 25 juta, ya, kalau kalian mau mengalami keuntungan. Nah, kalau kalian jual di bawah 25 juta, maka itu kalian akan mengalami kerugian. Nah, di dalam matematika, jika kalian mau mencari sebuah keuntungan atau menghitung sebuah keuntungan dalam sebuah transaksi, maka kalian dapat menggunakan rumus di bawah ini. Ya, untung itu sama saja dengan harga jual kurang harga beli. Ya, harga jual kurang harga beli. Kalian bisa perhatikan contoh. Contoh yang Pak ambil di sini itu pada buku kalian, buku kelas 1B yang warna biru, itu halaman 50. Nah, soalnya kurang lebih seperti ini. Koperasi sekolah membeli satu dus sari buah yang berisi 24 gelas dengan harga 25.000. Oke. Jadi 24 gelas itu dia beli semuanya dengan harga 25.000, ya. Sari buah itu kemudian dijual dengan harga 1.300 per gelas. Satu gelasnya dijual 1.300. Nah, untuk membuktikan apakah dia untung atau rugi, kita harus melakukan langkah-langkah pembuktian sebagai berikut. Yang A, bandingkan harga pembelian dan harga penjualan. Oke, seperti tadi yang awal Pak bilang bahwa dalam sebuah transaksi harga penjualan lebih besar dari harga pembelian, maka kalian dikatakan mengalami keuntungan. Dan apabila sebaliknya harga penjualan lebih kecil daripada harga pembelian, maka kalian dikatakan kalian mengalami kerugian. Oke, dari soal di atas kita akan melakukan langkah pembuktian yang pertama. Yang pertama, harga pembelian. Harga pembelian kalian bisa lihat di sini, harga pembeliannya adalah 25.000. 25.000. Setelah itu kalian buat dia punya harga penjualan. Nah, harga penjualan di sini dia bilang dia jual per buahnya atau per gelasnya 1.300. Jadi, kalian harus mengalihkan dengan 24 gelas supaya kalian bisa tahu total harga penjualannya berapa. Ya, jadi 24 dikali dengan 1.300. Jadi di sini hasilnya adalah 31.200. Nah, seperti tadi yang Pak bilang bahwa jika dalam sebuah transaksi harga penjualannya lebih besar daripada harga pembelian, maka dia katakan mengalami keuntungan. Nah, dengan otomatis di sini kalian bisa lihat bahwa ternyata pedagang tersebut atau koperasi sekolah tersebut mengalami keuntungan. Nah, besar keuntungannya tentukan selisih, ya. Tentukan selisih artinya kita menentukan besar keuntungan. Selisihnya adalah atau keuntungannya adalah harga jual kurang harga beli. Jadi kalian bisa lihat di sini 31.200 dikurang dengan 25.000, maka dia menghasilkan 6.200. Jadi selisih inilah yang merupakan besar keuntungan atau keuntungan yang didapati oleh koperasi sekolah, ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, next.
Oke, yang berikutnya kita akan masuk pada presentasi untung. Ada catatan yang harus kalian ingat bahwa untuk menentukan presentasi untung itu dapat dicari dengan untung per harga beli atau untung bagi harga beli dikali dengan 100%, ya. Presentasi untung itu sama dengan untung per harga beli dikali 100%. Itu yang harus kalian ingat. Kalian bisa screenshot atau kalian bisa catat. Di buku kalian juga ada. Oke. Sekarang kalian perhatikan contoh kegiatan siswa halaman 51. Nah, di sini kita akan menentukan presentasi untung dari sebuah perdagangan atau sebuah transaksi yang dilakukan. Nah, misalkan ada seseorang dia membeli sebuah barang dengan harga 400.000, ya. Dia membeli sebuah barang dengan harga 400.000. Kita misalkan dengan sebuah HP Samsung J1 Mini. Oke. Misalkan dia membeli sebuah HP Samsung J1 Mini dengan harga 400.000. Setelah itu dia jual HP tersebut dengan harga 425.000. Apakah dia mengalami keuntungan? Ya, tentu saja. Karena harga penjualannya lebih besar dari harga pembelian. 425.000 lebih besar dari 400.000. Nah, menentukan presentasi untung, kita harus cari untungnya dulu. Jawab, tentukan besar keuntungan. Karena dia untung, berarti untung sama dengan harga jual kurang harga beli. Ya, harga jualnya itu 425.000 dikurang dengan 400.000. Jadi untungnya dia mengalami keuntungan sebesar atau mendapat keuntungan sebesar 25.000. Oke, next. Setelah kita mendapatkan dia punya besar keuntungan, maka kita akan tentukan presentasi untungnya. Nah, presentasi untungnya itu untung per harga beli kali 100%. Nah, kita mendapat untungnya tadi 25.000, kita ganti di untung di sini kita ganti dengan 25.000 per dengan harga belinya. Harga belinya yaitu seperti tadi soalnya itu 400.000. Kita per dengan 400.000 dan kita kali dengan 100%. Nah, kalian bisa lihat di sini ada yang Pak coret, yang merah dan merah itu artinya Pak bagi, ya. Yang merah dan yang merah itu yang habis, terus yang biru sama yang biru itu habis, ya. Artinya dia dicoret. Nah, jadi yang merah itu dia coret 30, sama-sama 30, yang biru itu dia coret 20. Jadi kalian mungkin bisa paham ya sampai di situ. Jadi sisanya adalah 25 kali 1/4 atau dengan kata lain 25/4. Kalian bisa cakar 25/4 itu hasilnya adalah 6,25%. Jadi besar persentase keuntungan dari seseorang saat dia menjual HP Samsung J1 Mini adalah 6,25%. Oke anak-anak, untuk lebih memperjelas lagi, kita akan latihan soal yaitu terdapat pada halaman 65 nomor 6. Dengan soalnya sebagai berikut. Paman membeli sepeda motor bekas dengan harga 4.500.000. Sepeda motor itu diperbaiki dengan biaya 500.000. Nah, kemudian dijual dengan harga 5.300.000. Besar persentase keuntungan yang dialami oleh paman atau didapati oleh paman adalah oke. Sampai di sini, sebelum kalian next ke berikutnya, sebelum Pak balik ke lembar berikutnya, Pak harap kalian mungkin bisa screenshot. Kalian mungkin bisa screenshot soalnya, karena setelah ini Pak akan pindah ke halaman berikutnya ya, supaya kalian bisa paham. Oke, kalau begitu kita lanjut ke halaman berikutnya. Oke, kita jawab. Kita langsung tentukan besar keuntungan dulu. Nah, kita harus tahu total harga belinya. Nah, harga beli kalian bisa ingat ya dari soal yang sebelumnya. Tadi harga belinya berapa? 4.500.000. Pak, kenapa di sini ada tambah dengan harga perbaiki? Oke. Jadi, total harga beli itu kalau misalkan ada soal seperti ini, biaya atau ongkos perbaiki itu dia termasuk pada harga beli atau modal yang dikeluarkan ya. Jadi, ongkos perbaiki itu dia masuk dalam harga beli, total harga beli. Ya, kalau ada soal seperti yang tadi, ingat sekali lagi Pak tekankan bahwa kalau ada soal seperti tadi, harga atau biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki itu dia masuk pada total harga beli atau harga beli. Jadi di sini harga beli awalnya adalah 4.500.000, setelah itu dia perbaiki dengan 500.000, jadi 4.500.000 ditambah 500.000, maka harga belinya, total harga belinya adalah 5 juta. Nah, setelah itu dia jual dengan harga 5.300.000. Kalian bisa lihat di sini harga beli, total harga belinya kan 5 juta. Harga jualnya adalah 5.300.000. Dengan kata lain kalian bisa simpulkan bahwa paman mengalami keuntungan. Nah, setelah itu kita tentukan dulu untungnya itu, besar keuntungannya. Didapat dari untung sama dengan harga jual kurang harga beli, seperti rumus yang tadi. Maka harga jualnya 5.300.000 dikurang dengan harga belinya 5 juta, maka paman mengalami keuntungan 300.000, mengalami keuntungan sebesar 300.000. Nah, kalau untuk mau mencari persentasinya,
Kalian bisa lihat di sini presentasinya. Presentasi untung itu sama dengan untung per harga beli kali 100% ya. Untung atau besar keuntungan per harga beli kali 100%. Harga beli atau modal ya. Nah, untungnya berapa besar keuntungannya? 300.000 ya. Jadi kalian ganti yang untung sini dengan 300.000. Terus harga belinya berapa? Harga belinya itu total harga belinya 500.000. 500.000 ya. Di sini dikali dengan 100%. Oke, kalian bisa lihat di sini. Seperti tadi, spidol yang hijau ini dia mencoret 50 ya. Jadi Pak coret 50. Terus yang orange ini dia mencoret 10. Nah, ternyata di sini kalian lihat masih ada 10 di sini ya. Jadi 30 ya. 30 per dengan 5 atau 3 kali 10 ya. Ini masih 10 di sini, bukan 0 ya, 10. 3 kali 10 bagi 5. 30 bagi 5 hasilnya adalah 6%. Nah, jadi dari hasil penjualan motor tersebut, Paman mengalami keuntungan sebesar 6%. Oke, next anak-anak, kita masuk pada materi yang berikut adalah rugi dan presentasi rugi. Oke, kita masuk pada catatan ya. Seseorang dikatakan dapat mengalami kerugian pada sebuah transaksi jika harga beli lebih besar daripada harga jual atau harga jual lebih kecil dari harga beli ya. Nah, Pak mau kasih contoh lebih tepatnya begini. Misalkan kalian beli HP J1 Mini ya. J1 Mini harganya 1 juta. Terus kalian jual harganya itu di bawah 1 juta, 900.000 ke bawah atau 1 juta ke bawah gitu. Lebih kecil dari harga belinya. Nah, itu dikatakan kalian mengalami keuntungan karena uang yang kalian keluarkan itu 1 juta. Nah, kalian jual ternyata uangnya itu tidak kembali modal. Nah, artinya harga belinya lebih besar dari harga jual. Jadi itu kalian mengalami kerugian. Nah, untuk mengalami kerugian, untuk mencari besar kerugian dalam matematika itu kalian bisa lihat rugi itu didapat dari harga beli kurang harga jual. Nah, sampai di sini kalian mungkin bisa screenshot atau dicatat, tetapi ada juga di buku kalian. Nah, kalau tadi untung itu adalah harga jual kurang harga beli. Kalau rugi dia kebalikan, harga beli kurang harga jual ya, seperti itu. Kalian bisa perhatikan contohnya itu ada di halaman 51. Oke, next. Nah, Pak Wawan membeli sebuah pesawat televisi bekas dengan harga 550.000. Televisi tersebut diperbaiki dengan biaya 90.000. Kemudian dijual kembali dengan harga 625.000. Jika biaya perbaikan dan pembelian termasuk sebagai modal, maka berarti makanya adalah apakah Pak Wawan mengalami kerugian atau keuntungan. Nah, seperti tadi yang Pak bilang, biaya perbaikan dan pembelian itu termasuk modal. Artinya harga beli ya. Harga perbaiki atau biaya perbaiki itu masuk pada total harga beli. Jadi nanti kalian jumlahkan dengan harga beli awal. Oke, kita lanjut pada langkah berikut. Pertama, modal televisi atau harga beli televisi ya. Kita lihat total harga belinya. Yang pertama dia beli TV-nya itu 550.000 dan biaya perbaikannya 900.000. Jadi 550 ditambah 90.000. Jadi modal televisi atau total harga belinya adalah 640.000 ya. Nah, sekarang setelah itu dia jual dengan TV-nya dengan harga 625.000. Nah, kalian lihat di sini ternyata harga penjualan lebih kecil dari modal atau lebih kecil dari harga beli. Jadi dikatakan Pak Wawan mengalami kerugian. Oke. Jadi Pak Wawan mengalami kerugian sebesar 15.000 itu didapat dari harga beli kurang harga jual ya. Jadi besar harga ruginya itu harga beli Pak, singkat saja HB kurang HJ harga jual. Harga belinya berapa? 640.000 dikurang 625.000. Jadi Pak Wawan mengalami kerugian sebesar 15.000. Ya, baik anak-anak, kita akan masuk pada materi berikut yaitu persentase rugi. Itu terdapat pada contoh halaman 52. Nah, ada hal yang harus kalian ingat atau rumus yang harus kalian ingat, yaitu persentase rugi itu sama dengan rugi per harga beli atau modal kali 100%. Sama dengan persentase untung ya. Kalau persentase untung itu di sini untung per harga beli, tapi kalau persentase rugi maka rugi per harga beli. Ya, sama saja terus kali 100%. Sampai di sini mungkin kalian bisa screenshot, tetapi ada di buku kalian. Oke, kita lanjut saja menentukan persentase rugi. Nah, misalkan
pada sebuah transaksi, misalkan Pak Reno ya, misalkan Pak Reno membeli tas. Misalkan Pak Reno membeli tas dengan harga 80.000. Terus setelah beberapa hari pemakaian, Pak Reno menjual dengan harga 75.000. Nah, dari sini kalian bisa lihat bahwa ternyata harga penjualannya itu lebih kecil dari harga pembelian. Jadi, dikatakan Pak Reno mengalami kerugian, ya. Di situ kalian harus lihat ruginya. Kita cari ruginya dulu. Sebelum cari presentasinya, kita harus cari ruginya dulu. Nah, ruginya itu didapat dari harga pembelian atau modal dikurang harga penjualan. Nah, harga pembeliannya berapa? 80.000 dikurang dengan harga jual, yaitu 75.000. Jadi, total kerugian yang dialami Pak Reno, yang didapat Pak Reno adalah Rp5.000. Nah, presentasinya kalian bisa lihat di sini, presentasinya itu langsung saja rugi per harga beli atau modal kali 100%. Rugi besar kerugian yang dialami Pak Reno atau didapat Pak Reno adalah Rp5.000. Oke, Rp5.000 per dengan harga belinya 80.000 ya. 80.000 dikali 100%. Oke, di sini Pak coret saja yang 03 dan 03, terus 01 di sini Pak coret dengan 01 di sini. Jadi masih sisa 0 di sini ya. Jadi 5 kali 10 bagi 8. Nah, di sini sama dengan 50 per 8. Kalian bisa cakar 50 per 8 itu 6,25 ya. Nah, di sini berarti persentase kerugian yang dialami oleh Pak Reno adalah 6,25%. Baik anak-anak, kita akan masuk pada contoh soal presentasi untung dan presentasi rugi yang terjadi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, itu terdapat pada halaman 52 nomor 1 dan 2. Oke, kita tanpa membuang waktu, kita langsung saja ke soal nomor yang pertama, yaitu seorang pedagang membeli 2 macam beras masing-masing sebanyak 60 kg dengan harga 7.200 per kilogram dan 40 kg dengan seharga 7.600 per kilogram. Kedua jenis beras tersebut kemudian dicampur dan dijual dengan harga 78.000 per kilogram. Nah, pertanyaannya berapa keuntungan pedagang itu? Kalau dia sudah tanya keuntungan, berarti otomatis dia mengalami keuntungan ya. Tidak perlu kalian cari dia keuntungan atau tidak. Kalau dia sudah di pertanyaannya berapa keuntungan, berarti otomatis dia untung. Terus tentukan persentase keuntungannya. Nah, sekarang kalian lihat dulu harga pembelian. Harga pembelian awal kalian bisa lihat di sini bahwa Pak, kenapa di sini 60 kali 7.200 ditambah 40 kali 7.600. Nah, di sini kalian bisa lihat dia punya soal. Beras yang dia beli 60 kilo itu dia punya harga 7.200 per kilogram. Berarti 60 dikali 7.200 itu dapat harga totalnya ya. 60 kali 7.200. Terus dia beli 40 kg lagi dengan harga 7.600 per kilogram. Jadi kita total lagi 40 kali 7.600 ya. Di sini di saat kalian kali, nanti kalian bisa coba cakar atau kalian cari di rumah. 60 dikali 7.200 hasilnya adalah 432.000. Ditambah dengan 40 dikali 7.600 yaitu 304.000. Setelah itu kalian total dia dapatlah 736.000. Harga pembeliannya 736.000 total harga pembelian. Nah, sekarang kita masuk pada harga penjualan. Pak, kenapa harga penjualannya di sini 60 tambah 40? Kalian lihat di soal. Dia bilang apa? Kedua jenis beras tersebut kemudian dicampur, ya. Dicampur berarti otomatis yang 60 ini ditambah dengan 40. Sudah tercampur, kedua jenis beras ini sudah tercampur. Maka dia punya total beras itu sudah jadi 100 kg, ya. Karena 60 tambah 40 jadi beras A dan beras B itu dicampur. Otomatis 60 tambah 40 jadi total beras yang dijual itu 100 kg ya. Dikali lagi dengan dia punya harga jual per kilogram yaitu 7.800. Kalian kali dengan 7.800 maka kalian bisa dapat 780.000. Oke, ternyata kalian lihat deh harga penjualan lebih besar ya. Harga penjualannya 780.000, harga pembeliannya 736.000. Ya, jadi besar keuntungannya. Untuk keuntungan berarti harga jual kurang harga beli ya. Seperti tadi harga jualnya 780.000 kurang dengan 736.000. Nah, ternyata dia mengalami keuntungan sebesar 44.000. Kita cari presentasi untungnya. Nah, presentasi untungnya itu sama dengan untung per harga pembelian kali 100%.
Nah, untungnya berapa? 44.000. Harga belinya 736.000. Kalian bisa lihat tadi, total harga belinya 736.000 kali dengan 100%. Di sini Pak coret 30 saja ya yang bisa dicoret. Oke, berarti sisanya 44 kali 100, 4.400 per dengan 736. Itu sama dengan 5,98. Nanti kalian bisa cakar di rumah ya, hasilnya 5,98. Ada di buku juga dia punya contoh ya. Jadi persentase untung yang didapat oleh pedagang itu adalah 5,98%. Oke, kita masuk pada contoh soal yang terakhir. Seorang pedagang durian membeli 100 buah durian dengan harga seluruhnya 1 juta. Oke, berarti 100 buah ini total harganya semua itu 1 juta. Dan ongkos angkut 100.000. Kemudian 40 buah di durian itu dijual dengan harga 13.000 per buah, dan 52 buah itu dijual dengan harga 10.000. Sisanya busuk. Oke, berarti 40 tambah 52 92, sisanya 8 yang busuk ya. Oke. Pertanyaannya berapa kerugian pedagang itu? Tentukan persentase kerugian. Oke, kita cari dulu harga pembeliannya. Harga modal atau harga belinya itu kalian bisa lihat dia beli totalnya tadi 1 juta ya, di atas 1 juta. Setelah itu ditambah dengan ongkos angkut atau ongkos, sama saja dengan ongkos perbaiki, artinya dia kasih keluar uang. Pokoknya konsep harga beli di sini adalah total uang yang kalian keluarkan ya. Selain harga pembelian, harga angkut dan harga perbaiki itu semua masuk dalam harga beli ya. Kalau ada soal seperti ini, ongkos angkut itu dia termasuk dalam harga beli. Jadi kalian jumlahkan 1 juta tambah 100.000 adalah 1.100.000. Itu harga beli totalnya. Nah, setelah itu kalian masuk pada harga penjualan. Harga penjualannya karena 40 buah itu 40 buah mana ya? Nah, ini 40 buah dia jual dengan harga 13.000, berarti per buah. Jadi 13 kali 40. Nah, 13.000 kali 40. Setelah itu 52 buah itu dijual dengan 100.000. Jadi 52 kali 10.000 ya. Oke, di sini kalian bisa lihat 40 dikali 13.000 itu hasilnya 520.000. Kalian bisa cakar, ditambah dengan 52 kali 10.000 yaitu 520.000. Nah, di saat di total ternyata harga penjualannya adalah 1.040.000. Nah, ternyata harga penjualannya lebih kecil ya. Kita cari, berarti dia mengalami kerugian. Nah, kita pertama kita cari dia besar kerugian yang didapat dulu ya. Ternyata dia mengalami kerugian sebesar harga pembelian kurang harga jual. Contohnya, rumusnya harga pembelian atau modal kurang harga jual. Harga pembeliannya 1.100.000 dikurang dengan 1.040.000, maka dia mengalami total kerugian 60.000. Nah, di saat ini kita disuruh untuk cari presentasinya ya. Kalau di saat cari presentasinya, tinggal kalian pasang rumusnya, yaitu persentase rugi sama dengan rugi per modal kali 100% ya. Rugi per modal kali 100%. Oke, ruginya tadi 60.000 kita dapat. Besar kerugiannya itu kita bagi dengan harga belinya atau modalnya 1.100.000 ya. Di sini Pak coret 30. Pertama Pak coret 30 yang ini dengan ini. Terus 10 yang ini dengan yang ini. 10 yang ini dengan yang ini. Jadi sisanya adalah 6 kali 10 bagi 11. Nah, di sini 60 bagi 11. Jadi hasilnya adalah 5,45%. Nanti kalian bisa cakar ya. 60 kali bagi 11 adalah 5,45%. Oke. Jadi besar persentase kerugian yang dapat pedagang tersebut adalah 5,45%. Oke, setelah ini Pak masih ada 2 soal lagi. Jadi kalian jangan bosan-bosan ya. Setelah ini kita akan membahas soal yang agak lebih lain dari 2 soal yang ini. Oke, apakah kalian sudah siap? Next. Oke anak-anak, di sini kita akan membahas soal Budi membeli sepeda seharga 180.000. Setelah diperbaiki dengan biaya 40.000, sepeda tersebut dijual dengan harga 275.000. Persentase keuntungan yang diperoleh adalah oke. Di sini dia sudah tanya persentase keuntungan, otomatis dia mengalami keuntungan. Nah, setelah itu sebelum kita menentukan persentase keuntungan, seperti tadi yang Pak bilang, kita tentukan dia punya total harga beli dulu. Total HB atau total harga beli ya. Nah, kalian lihat total HB-nya, kalian lihat di situ. Dia beli harga awalnya 180.000 ya. 180.000. Terus ingat ada ongkos perbaiki. Ongkos perbaiki itu masuk pada total harga beli. HB ini harga beli. Nah, jadi ongkos perbaikinya itu dia masuk pada total harga beli. Ongkos perbaikinya 40.000
Jadi harga beli awalnya adalah 180 ditambah 40 berarti 220.000 ya. Setelah itu harga jual HB, harga jualnya ternyata dia jual dengan 275.000 rupiah. Oke, kalian bisa lihat di sini ternyata harga jual lebih besar harga beli, berarti dia mengalami keuntungan. Nah, besar keuntungannya adalah itu U sama dengan harga jual kurang harga beli, HJ kurang HB, Pak, singkat saja ya. Harga jualnya itu 275.000 kurang dengan 220.000. Nah, di sini kalian bisa dapat dia mengalami keuntungan sebesar 55.000 ya. Ya, 55.000 rupiah. Nah, setelah itu kita harus cari dia punya persentase untung. Pak tulis di sini PU, persentase untung, itu sama dengan untung U per harga beli kali 100%. Maaf ya Pak, singkat-singkat karena di sini kolomnya kecil. Oke. Untungnya 55.000 tadi. 55.000 kalian per dengan dia punya harga beli berapa totalnya, 220.000 ya, kali dengan 100%. Sekarang kita lihat mana yang bisa dicoret. 30 dicoret dengan 30. Setelah itu 10 di sini dengan 10 di sini. Oke, kita lihat di sini 55 kali dengan 10 berarti 550 bagi dengan 22. Oke, berapa ya anak-anak kira-kira? Oke, kita cakar sama-sama ya. 550.000 bagi dengan 22. Kita ambil dua angka. 22 kali berapa yang mendekati 55? Oke, ternyata 22 kali 2. 22 kali 2 yaitu 44 ya. Seperti biasa kita kurangi 5 kurang 41, 5 kurang 41. Kita turunkan 0 yang sisa. 22 kali berapa yang 110? Ternyata 22 kali 5. Jadi di sini 110. Nah, berarti besar persentase keuntungannya adalah 25% ya. 25%. Apakah ada jawabannya? Ya, ada. Jawabannya adalah D. Oke, anak-anak, ini adalah soal yang terakhir. Seorang pedagang membeli satu kodi mainan. Oke, satu kodi kalau kalian cari atau kalian baca di buku, bisa juga kalian cari di Google. Satu kodi itu sama dengan 20 buah ya. 20 buah ya. Satu lusin itu 12 buah. Satu gross itu 144 buah. Satu rim itu 500 buah atau 500 lembar ya. Itu yang Pak mau kasih tahu. Nah, satu kodi mainan anak-anak seharga 240.000. Oke. Jadi 20 mainan itu, satu kodi itu dia beli totalnya semua 240.000. Setelah itu, karena sebagian mainan tersebut mengalami kerusakan, oke, di sini dia bilang mainan mengalami kerusakan, tetapi dalam hal ini masih bisa dijual ya. Jadi walaupun mengalami kerusakan, bukan rusak total, artinya tidak bisa dijual, tapi dia masih bisa dijual. Maka pedagang tersebut hanya menjual mainan itu seharga 9.000 per buahnya. Jika mainan tersebut terjual habis, pedagang tersebut mengalami kerugian titik persen. Oke. Yang pertama kita harus tentukan dia punya harga beli dulu. HB ya, Pak, singkat lagi HB. Harga belinya berapa awalnya? 240.000 ya. Harga belinya 240.000 rupiah. Setelah itu harga jual. Kita lihat harga jual. Dia bilang di sini dia jual dengan harga 9.000 per buah. Nah, ingat satu kodi itu tadi 20 buah. Dia jual 9.000 per buah. Berarti total harga jualnya adalah 20 dikali 20 buah atau satu kodi itu dikali dengan 9.000 rupiah. Nah, hasilnya di sini adalah 180.000 rupiah. Nah, ternyata harga jualnya lebih kecil dari harga beli ya. Jadi kita harus tentukan dia punya rugi. Di sini Pak tulis R. Rugi itu berarti harga beli kurang harga jual ya. Terbalik dari untung. Harga beli kurang harga jual. Harga belinya berapa? Harga belinya 240.000 dikurang dengan harga jualnya berapa totalnya? Harga jual 180.000. Oke. Jadi kita kurang sisanya itu adalah 60.000. Bukan sisa ya, dia mengalami kerugian 60.000. Nah, sekarang kita tentukan dia punya presentasi rugi.
PR ya, persentase rugi itu sama dengan rugi R per dengan harga beli atau modal, ini Pak singkat saja, kali 100%. Ruginya 60.000 per dengan harga belinya 240.000 ya, kali dengan 100%. Yang bisa dicoret kita coret ya, coret 30, coret 30, coret 10, coret 10. Nah di sini 6 dan 4 ini Pak langsung bagi ya, 6 bagi 6 1, 24 bagi 6 itu adalah 4 dikali dengan 100%. Jadi hasilnya adalah 100 kali 1 yaitu 100 per dengan 4%. Jadi 100 bagi 4 adalah 25%. Jadi pedagang tersebut mengalami kerugian sebesar 25%. Oke anak-anak, sekian dan terima kasih. Semoga video pembelajaran ini dapat berguna untuk pembelajaran kalian hari ini. Ingat anjuran pemerintah, tetap di rumah, jaga jarak aman, cuci tangan, pakai masker, dan jangan lupa kalian selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Dialah kalian punya sumber kesehatan, karena Dia yang selalu menjaga kalian dan Dia selalu nyata dalam penyertaan dalam kehidupan kalian. Oke, sampai ketemu pada pertemuan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oh